Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Leaders Talk Series hari Selasa pukul 7 sampai pukul 8 hadir untuk membersamai kita untuk terus belajar. Luar biasa pagi ini. Selamat pagi ada Coach Yuni dari Aceh ini Coach Yuni. Luar biasa. Ada Selamat Pak pagi. Pagi sudah hadir dari Aceh. Terima kasih. Ada Mas Alhamdulillah. Sehat ya Coach Yuni ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Thank you. Ada Pak Vito, ada juga Pak Sony Setiarso hadir di sini. Selamat pagi Pak Sony. Pagi, Bu Anti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramdhani. Baik, Bapak Ibu semua. Leaders Talk Series selalu hadir setiap hari Selasa pukul 7 sampai dengan pukul 8. Saya Anti tuan rumah di Leaders Talk Series mengajak Bapak Ibu untuk kita ngobrol secara santai, boleh sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya, untuk bisa mendengarkan apa sih yang menjadi topik yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama paham bahwa industri perbankan sudah lama dibangun dengan disiplin angka kontrol resiko yang sangat kuat gitu. Tetapi menuju tahun 2030 ada satu resiko yang tidak bisa sepenuhnya kita kelola dengan kebijakan dan prosedur saja. Ada satu yang namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan pada saat mengambil keputusan sebagai leaders bagaimana tetap konsistensi dan bagaimana caranya kita mengelola perubahan di era transaksi yang serba otomatis ini, justru kepercayaan itu menjadi faktor penentu keberlanjutan institusi perbankan pada saat ke depannya. Nah, pagi ini kita tidak sekedar berdiskusi tentang masa depan perbankan, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin memastikan bahwa kepercayaan itu menjadi risk currency yang harus kita jaga bersama-sama. Menarik nih, kalau kita bicara perbankan, saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat pimpinan saya pada waktu itu yang luar biasa, yang sangat, aduh saya nggak bisa ngomong deh, pokoknya dia luar biasa sekali. Saya akan menyapa dulu. Selamat pagi Pak Joni. Pak, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Ini Good. ada bos Sony nih. Pagi, Pak Selamat pagi. Joni. Pak Sony yang terhormat. Baik, Pak Joni, pagi ini saya tahu Bapak sedang dalam perjalanan, tetapi tentunya tidak mengurangi esensi dari obrolan kita pagi ini. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu semua ngobrol bareng mengenai perbankan di tahun 2030. Pak, sebelum itu boleh nggak Pak, aku mendengar dulu bagaimana Pak Joni di dalam industri perbankan dan bagaimana kredensial yang sekarang Bapak ada. Monggo Pak, kenalan dulu kita. Oke, baik. Pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Mbak Anti kesempatannya. Udah lama nggak ketemu, malah ketemunya di Zoom. Anyway, saya Joni. I think banyak Pak Sony bareng saya dulu di Stanca. Saya over 20 years ada di bank. Pengalaman pertama memang kalau tanya itu dunianya begitu empty, dunianya itu di dunia keuangan. Jadi mulai dari G Capital bareng Pak Rida, ya saya masih empty di sana, bareng Pak Stanley di Adira ketika kita gedein Adira sebelum Adira dijual, ya terus dari situ saya ke bank asing di ABN AMRO. Dari ABN AMRO saya masuk Bank Permata di mana saat saya masuk itu pertama kali Permata di take over sama Stanchart. 3 tahun ada di Permata, saya diminta membantu Stanchart di Thailand. Ya, itu pengalaman paling luar biasa. Ada 5 tahun, supposed not to be back, tetapi karena di Indonesia peraturan BI saat itu tidak boleh terlalu banyak ekspat di bank. Akhirnya saya diminta pulang untuk take over consumer risk di Stanchart Indonesia. Dari sana setelah 5 tahun di Indonesia, eh, terjadilah perubahan besar di Stanchart. Pak Sony tahu banyak berubah lah ya dari gerombolan India di grup pindah ke gerombolan
Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, itu setiap kali berubah, gelombangnya berubah. Saya diminta pindah ke KL sebenarnya saat itu 2015 untuk managing hub di Singapura, Malaysia. Cuma karena satu dan lain hal saya tolak dan saya diberikan kesempatan untuk jadi CEO di satu perusahaan pembiayaan. 4 tahun di perusahaan pembiayaan tersebut, saya keluar, saya terus dipanggil sama C Group. C Group ini, kalau Bapak Ibu tahu, C Group ini ada di Shopee, ada di handphone kayaknya warna orange ya. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti kalau C Group itu punya lengkap license di industri keuangan. Contoh kita punya bank, kita punya multi finance, kita punya peer to peer, kita punya asuransi jiwa, umum, broker asuransi, asset management. So we have the complete set of license di financial industry. Nah, saya dipercaya pegang 3 saat ini. Satu di LDN, Lentera dan Nusantara, itu peer to peer kita. Sebesar apa LDN, karyawannya nggak nyampe 150 orang. Lendingnya kita 7 triliun sebulan. Jadi itu size-nya BCA lah, kalau kasih kreditnya 7T sebulan. Terus yang kedua asuransi jiwa, yang sekarang disebut asuransi jiwa Money Insure, kita baru ganti nama 27 November kemarin. Terus yang terakhir adalah satu scoring company. Jadi dengan berkembangnya AI dan lain sebagainya, kita punya alternatif scoring, data dari datanya Shopee kita pakai untuk distinguish the good and the bad dari customer-customer yang ada di platform ya. Jadi kalau lihat Shopee Southeast Asia total mungkin banyak nggak melihat seberapa besar Shopee besar total order bukan total GM gross merchandise value, total order 1,3 miliar sebulan dan Indonesia number one ya. Indonesia 1,3 miliar order ya, bukan 100 juta, bukan 200 juta ya. Jadi itulah, jadi kita banyak bermain dengan ekosistem kayak dulu Astra. Nah, kita lagi mencoba untuk ekspansi keluar daripada ekosistem kita. Itu sedikit, Banti, itu perjalanan karir yang menurut saya cukup panjang dan ya sekarang jadi multi industri lah ceritanya. Baik, thank you banget Pak Joni. Ini luar biasa ya. Kalau bicara finansial tentunya udah menjadi kunyahan setiap pagi ya Pak, buat Bapak. Nah, pagi ini kita akan bicara mengenai banking 2030. Tapi sebelum itu izinkan Anti untuk sharing terkait dengan bagaimana sih banking di tahun 2030. Izinkan saya untuk sharing satu video terkait sama hal tersebut. Oke. Kalau Bapak bilang tadi perubahan banyak banget dari beberapa organisasi yang Bapak ikuti, tentunya banking juga ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari, ada banyak perubahan. Tahun 2030 banking akan seperti apa? Seperti ini. How do you see the future of banking? For me, clearly the future of banking is to offer really flexible services, enable customers to really choose how they want to interact with their bank. And I really see a place where financial services, financial institutions can do much more to build more financial inclusion. So basically then this is also the future of banking, or do you see another future? I think it's a safe North Star to basically say it's all about people, it's all about orchestrating finances around people. And of course there are separate let's say, sub-trends like the rise of mobile applications or the move to cloud. So there's definitely some of these larger mega trends that will influence the journey towards the North Star. So there will be nuances, but I think it's an absolute safe bet to re-architect around the customer. Pak, katanya the banking in 2030 adalah the end of the banking as we know it. Gimana tuh Pak? Oke. Gini. Totally different condition, di mana
Kalau pertama kali saya masuk kerja di bank itu kita masih manual, semua ada hard copy-nya, semua disimpan, kalkulasi cicilan aja masih pakai, kita bukan pakai Excel dulu apa ya. Dulu kan masih pakai, kalau Docs itu masih pakai yang hijau-hijau itu ya. Itu udah nggak begitu zamannya. Jadi kalau shifting nih, kita shifting kalau kita lihat Europe, Bapak Ibu kalau ke Europe sekarang, namanya bank itu kantor cabangnya mungkin cuma 2 atau 3. Sisanya itu mereka kerja sama-sama fintech, kerja sama-sama perusahaan pembiayaan karena opening one branch di dimanapun itu mahal karena infrastruktur, keamanan dan lain sebagainya itu luar biasa. Jadi mereka harus efisien, tetapi bisnis harus jalan. Nah, ini perpanjangan tangannya lewat perusahaan pembiayaan, lewat fintech, lewat segala macam. Bahkan payment point pun ataupun untuk ngambil cash dan lain-lain. Nanti kalau kita lihat Indonesia mulai society-nya cashless, itu that's the trend to go. Walaupun mungkin penetrasi kita kalau cashless banyakkan di Jakarta, di luar Jakarta masih minta cash semua. Tapi ini akan ke sana, gitu. Oke. Oke, jadi yang dimaksud dengan the end of the bank itself sebetulnya bukan transaksinya, tetapi prosesnya itu sendiri ya Pak ya. Eh, kalau dibilang we don't need the bank branch, we need the bank system. Nah, kan sekarang dengan adanya penetrasi mobile banking, internet banking dan lain sebagainya yang tanda petik kita masih sebutnya, kita udah sebut digital banking, menurut saya itu mobile banking doang. Nah, sekarang kan tanpa sadar dengan punya mobile banking, Bapak Ibu membawa bank di tangan Bapak Ibu semua. You can do anything di handphone. Tanpa sadar ya, Bapak Ibu itu ikut mempromosikan banknya. Anda jadi kayak bank berjalan lah ya, dengan punya digital yang ada di mobile sekarang. Itu bedanya. Oke, oke. Ini menjadi menarik, Pak, karena tentunya untuk bisa sampai ke situ nggak cuma bankingnya yang harus menyesuaikan, tapi juga customernya ya, Pak ya. Nah, how can customer dalam hal ini kalau menurut McKinsey Pak, kebetulan saya izin sharing, ada beberapa literasi yang kita bisa lihat Pak, bahwa kata McKinsey tahun 2030 itu trust itu bukan optional ya Pak, tapi it is the new currency. Di sini juga bisa lihat bahwa ada performa banking dalam aset manajemennya itu nomor satu adalah Industrial and Commercial Banking of China gitu. Lalu ada Agriculture Bank of China, lalu China Construction Bank, lalu Bank of China juga. It's all semuanya dikuasai China. McKinsey juga mengatakan bahwa the latest technology trends outlook show that trust now decided whether technology scale or stall. Yang menjadi menarik dikatakan juga bahwa tahun 2030 the most asset on the bank's balance sheet will not capital or technology but trust. Nah, tell me about that, Pak. Karena kalau kita lihat sekarang aset nih semuanya all the China, apakah ada pergeseran tingkat kepercayaan consumer ke China gitu kalau ya related sama situasi tersebut, Pak? Oke, thank you Pak Anti. Good questions. Gini. Di dalam banking, jangan pernah berasumsi small is beautiful. Itu satu dulu, mungkin konsepnya harus ditanamkan. Di industri keuangan itu small is beautiful nggak berlaku. Kenapa saya bilang nggak berlaku? Satu, manpowernya mahal. Yang kedua, infrastrukturnya mahal. Sistemnya nggak ada yang murah. Jadi kalau udah terlanjur masuk ke bisnis ini, ya you need to grow. Misalkan, ini waktu OJK minta bank semua naik ke KBMI 1, yaitu minimal capital 3 triliun. Baru aja berjalan dari tahun 2022, ini tahun 2025 ini mereka udah discussing untuk rilis satu POJK yang modalnya jadi 10 triliun. Itu contoh ya, itu contoh bagaimana dari kacamata regulator, ya there is no such thing as a small is beautiful, karena we know everything is so expensive ya di dunia keuangan, apalagi gini, nah kita punya tantangan nih Mbak Anti ya, anak-anak muda kita ini mohon maaf di dunia keuangan banyak yang karbitan. So they jump dari satu bank ke bank lain hanya for the sake of
getting higher income, tetapi secara knowledge, secara experience kurang matang. Jadi kita itu ada satu concern di banking adalah kita lacking of future leaders nih di bank. Oke. Nah, Oke. Mbak Anti di consulting ini penting, ini bisa jadi lubang untuk opportunity untuk getting more talent masuk untuk dipertajam, Oke. diperkuat gitu ya. Itu yang Ya, pertama. Bapak. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua adalah dengan berkembangnya segala macam teknologi ini, resiko naik. Dulu Oke. kita kerja di bank, resiko cuma datang dari cabang, KTP palsu, uang palsu itu Aha, aha. dari cabang Ya, doang. ya, ya. Sekarang dengan adanya zaman digital, Bapak Ibu download mobile banking, Bapak Ibu download aplikasi yang ternyata punya hackers, aplikasi itu mencoba ngebobol mobile bankingnya. So it's a Hmm. risk. Kita dengar apa yang terjadi sama BCA dan perusahaan sekuritas. Kemarin hari Sabtu tiba-tiba ada isu BI Fast dihack, kenanya ke BCA lagi. Jadi all of this ya. Jadi kalau ditanya, saya bilang sama untuk semua perusahaan keuangan ya. Ya. Trust is the currency. Jadi Oke. kalau saya mau nabung uang, saya nggak lihat nabung uangnya di bank apa. Saya lihat manajemennya siapa, shareholdernya siapa sekarang. Oke. Karena apa? Kita lihatlah, misalkan kalau kita ngomong asuransi, Wana Arta. Wana Arta itu gone. It is a trust issue. Shareholder nggak bisa Hmm. dipercaya. Shareholder take the money out. Kita ngomongin perusahaan pembiayaan. Kita ngomongin satu Indo yang ada di Sarinah sana gitu ya. All of that di Indonesia itu is a trust issue. Jadi kalau kita mau nabung bukan karena ada LPS dan lain sebagainya. Saya kasih contoh lagi satu nih, Silicon Valley Bank. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Silicon Valley Bank di Amerika yang dia kebanjiran tabungan deposito dari nasabah, dia nggak tahu mau ngapain, dia pakai beli bonds yang jangka panjang. Bonds yang dibeli pun low risk, low return. Tetapi saat COVID selesai, the Fed naikin suku bunga, harga bondsnya hancur, customernya mau narik uang, dia nggak punya uang. Dia cut loss 1,8 miliar. Ini satu bank sebesar Bank Mandiri asetnya. Tapi dia bangkrut dalam 9 hari kalender, bukan 9 hari kerja, 9 hari kalender. Ini kan jadi manajemen trust dan lain sebagainya ini become one of the most important items sekarang. Bagaimana mengendalikan resiko. Dan resiko di Oke. bank ini luar biasa banyaknya. Kita ngomong sistem aja, kita ngomong hackers. Kita ngomong sistem aja, kita ngomong internal fraud. Ada kejadian di Indonesia beberapa terjadi ya, data-data nasabah dicuri, dijual ke hackers dan lain sebagainya. Jadi kalau Mbak Anti masuk ke Google, cari internal fraud yang ada di bank, Indonesia paling banyak. Oke. Saya nggak Oke. tahu, mungkin orang Indonesia pengen cepat kaya kali ya. Indonesia Atau paling terlalu banyak. kreatif. Iya. Atau bahasa saya surviving spiritnya terlalu tinggi. Oke. Luar biasa. Itu jadi resiko naik, Mhm. kondisi. Jadi kalau kita ngomong resiko, di bank Mhm. itu resikonya ada dua. Satu internal itu dia bikin produk, dia hire orang yang tidak kompeten atau hire orang yang sangat agresif, dia desain proses dan dia desain sistem. Itu di dalam internal inherent risk-nya, kita di dalam aja udah penuh dengan masalah ya, bagaimana mengelola. Tapi di bank itu very fragile dengan kondisi eksternal. Contoh BI rate naik. Begitu BI rate naik, udah itu tanda-tanda kredit macet, tanda-tanda segala macam itu jadi segala macam isu. Di luar itu Hmm. inflasi, makroekonomi nggak bertumbuh, segala macam itu jadi masalah gitu. Jadi, nah kalau kita ngomong sebelum Pak Purbaya mencairkan 200 triliun ke Bank Duh. Himbara, itu loan to deposit ratio bank-bank Himbara itu udah di atas 100%. Mereka kekurangan Oh. likuiditas. Nah, contoh ya, gara-gara segala macam kondisi di makroekonomi kan yang purchasing power turun lah, middle income trap dan lain sebagainya. Itu Mhm. fakta yang kita hadapi dan
mau nggak mau banker harus ngerti kondisi makro gitu. Nah ini Oke. dua sisi nih. Nah jadi kalau saya bilang secara internal mungkin para bankers mengerti bagaimana ngontrolnya, tetapi yang eksternalnya nih uncertainty-nya luar Hmm. biasa. Apalagi ada Hmm. satu manusia yang tiba-tiba ngomong hari ini, besok pagi hancur semua pasar, Mr. Trump ya. Hmm. Betul. Itu. Jadi we are very fragile. Makanya saya tidak kaget kalau OJK sangat over control terhadap industri Ya. keuangan. Oke, thank you, Pak. Ini menjadi satu hal menarik ya di dunia perbankan yang kita semua menggunakannya. Kita semua yakin bahwa eh, harusnya baik-baik saja, tapi Bapak tadi bilang ada external factor yang bisa menggoyang banyak hal, kemudian beberapa situasi market yang memang harus kita pahami. Nah, tentu akan sangat dekat hubungannya sama risknya ya Pak ya, gitu. Nah, di banking di 2030 dan the futures of the bank risk management itu seperti apa ya Pak ya? Kalau kita melihat, karena kita tahu bahwa eh, risk di banking itu kan memang sangat prudent, memang sangat rapat lah gitu ya. Everybody knows bagaimana mereka sangat diligent untuk menjaga risknya. Seperti apa Pak, the futures of the bank risk management itu kalau dengan situasi yang tadi Bapak sampaikan? Halo, Bapak? Kayaknya ada sedikit ngelek. Pak Joni kayaknya ada, mungkin karena di perjalanan Satu, Bapak Ibu. dynamic. Yang nomor Oke, satu akan saya bilang very dynamic. Dalam artian ya oke, harus siap berubah kapan aja. ya, Nggak boleh, ya ini kan kita, Ibu, oke, signal. Jadi tanya saya, what will be, saya sebutnya very kaku. Ada relnya nggak boleh keluar keluar ya, jalur ya, ya. ya. Itu relnya kaku banget. Nah itu nggak bisa lagi sekarang. The race itu nomor satu dynamic ya. Dynamic itu benar-benar harus apa namanya cepat berubah lihat dan apa namanya ya. Selain dynamic itu harus bisa baca kondisi, harus bahkan on top of their routine job yang mereka lakukan itu harus proactively liatin apa yang terjadi di luar. Mhm, mhm. Kok seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu additional task jadi orang risk. Gak ada lagi orang risk Mhm. tunggu disodorin proposal, review dan lain sebagainya, nggak ada. They have to be upfront. Jadi di depan bareng bisnis mau ngapain mereka udah mikirin ini risikonya apa, kondisinya seperti apa. Jadi tiga hal ini yang menurut saya harus ada di tempat di posisinya semua risk manager yang ada. Kalau mau lihat banknya baik-baik saja ya that is what you have to do sih menurut saya. Oke, oke. Ini kebetulan Pak Joni sedang di perjalanan, Bapak Ibu nggak apa-apa. Ini dinamika daripada romansa menggunakan Zoom gitu ya. Ada putus-putusnya. Pak, tadi ada tiga hal yang Bapak sampaikan nih, Pak. Kalau saya boleh dapatkan summary-nya. Tadi yang pertama itu bahwa this is the dynamic resiko ya Pak, yang memang harus dihadapi, betul, as a banker. Yang kedua tadi agak putus-putus tuh Pak. Mohon izin kami. Boleh didapat lagi nggak poin yang kedua dan yang ketiga tadi, Pak? Yang kedua itu harus selalu melihat dan mereview kondisi yang ada di market secara khusus karena by doing that we understand what's going on in the market supaya kita bisa antisipasi apa yang perlu kita perbaiki. Nah, yang ketiga adalah proactive Mhm. risk. Yang ketiga itu risk nggak bisa lagi tunggu disodorin Oke. makanan. Risk itu harus ada di depan. Bisnis mau Ah, ngapain, mereka udah mikirin this is how we gonna manage gitu ya. Karena kalau risknya nunggu itu ya. telat taknya, nggak bisa. Jadi risk ini Oke. the total change ya. Kalau dulu kan risk itu very konservatif, kaku sekali dan lain sebagainya. Sekarang nggak bisa lagi. Hmm. Risk Mhm. harus berubah, risk harus lebih cepat dan lebih ekstra mengelola resiko yang ada di bank. Oke.
Pak, saya mendapatkan satu informasi Pak, kata KPMG, beberapa konsultan di KPMG, mereka menyatakan bahwa the futures of risk demands is a culture where curiosity is rewarded gitu ya Pak. Silo are broken and every employee is empowered to act on the risk. Every employer ya Pak. Nah ini yang menjadi menarik. Sampaikan juga oleh Paul Les, salah satu partner di KPMG di Kanada, mengatakan bahwa transformation of the risk function is led by the CRO with success depending on the all stakeholders collectively. Pak, kalau kita bicara ini artinya banking di tahun 2030 dengan risk currency yang tanda petik menjadi penting, itu apakah menjadi eh, menjadi lebih light atau menjadi lebih everybody involved atau gimana ya Pak ya? Oke. Nah, ini analisa yang tajam dan ini ada di POJK khusus untuk sertifikasi manajemen risiko untuk direksi di Indonesia. Jadi salah satu unit kompetensi direksi di Indonesia itu untuk jadi direktur bank itu ada satu unit kompetensi namanya risk culture, budaya resiko. Dan saya merasa OJK ini baru keluar 2022 nih Mbak Anti. Jadi sebelumnya nggak ada. Nah, jadi OJK menerapkan bahwa when you want to implement a culture, it comes from the top. Nggak ada namanya budaya datang dari anak-anak. Bosnya santai aja. Kayak saya suka ambil contoh kayak di rumah lah. Budaya di rumah saya dan di rumah orang tua saya nggak sama. Teladannya siapa? Orang tua. Bukan dari anak-anak. Bukan mereka yang membentuk. Orang tua yang membentuk. Nah, konsep yang sama di bawah OJK. Jadi yang harus membentuk budaya itu adalah the director level. Dari top management ke bawah. Ini menjadi penting. Kenapa? Coba bayangkan kalau yang mengelola risiko hanya orang risk. Tidak ada orang first line, tidak ada orang yang lain ya. Jadi yang di bisnis. Saya suka ilustrasikan gini. Kalau ada orang datang ketuk pintu dalam rumah. Ada orang ketuk pintu masuk rumah. Yep. We don't accept everyone to come to our house. Kan kita nggak terima semua orang masuk. Kalau dia cuma kurir bawa paket ya taruh aja di depan pintu gitu kan. Jadi yang di accept masuk dalam rumah adalah orang yang kita kenal. Nah, makanya KYC-nya penting, CDD-nya penting. Nah, itu jadi hal yang utama terjadi di cabang. Jadi, ini yang diminta OJK. Dari direksi udah ada tone from the top bahwa ini budaya risiko harus turun. Tetapi di bawah, mulai dari front line, teman-teman di bisnis, di operation, ini jadi harus mengerti bahwa saya salah booking nih. Ini saya kena berbagai macam hal, isu resiko yang bisa muncul dan bisa menyebabkan bahaya buat bank. Nah, coba bayangin kalau satu bank semua karyawannya paham resiko. Bayang betapa bagusnya bank tersebut mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ini baru dimulai di Indonesia, Mbak Anti, dan saya melihat ini sesuatu yang penting sekali. Nah, baru lihat presentasi KPMG, which is true, very true. Kalau dengan dinamika semua risiko berubah seperti sekarang, terus yang tim paling bawah aja nggak alert, nggak aware dengan risiko ya, where are we going? Contoh, kita lihat hackers masuk lewat email, dikirimin email, attachment, emailnya menarik sekali ya. Congratulations your promotion, on your promotion, terus attachmentnya APK. Nah, udah terbuka, dibilang ini saya di prank, padahal itu udah virus, udah nyebar ke bank. All of that. Jadi bank itu sekarang very fragile kalau memang kita nggak mencegah hal ini dari awal ya. Dan it's not risk job, risk is everyone job sekarang. Nah, itu beda sekali dengan zaman saya dan Mbak Anti dulu waktu masih di bank sih ya, risk is risk lah, urusan risk lah, yang lain yang kita kerja aja gitu kan, beda banget. Oke, menarik sekali. If risk is everyone's job or a risk is everyone's ownership, nah kan menjadi
challenging bagi para leaders ya Pak, Bapak Ibu leaders yang ada di ruangan ini dan juga yang hadir bersama melalui YouTube streaming menjadi sangat curious gitu ya. Tapi saya ingin dulu memberi kesempatan ya Pak, boleh ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic atau bisa menuliskan di dalam chatnya. Ini kebetulan ada sahabat kita juga nih Pak Sony. Selamat pagi Pak Sony, boleh dong sharing pengalamannya Pak Sony boleh? Bagaimana sih ketika Pak Sony tiba-tiba dari orang operation terus menjadi risk people gitu ya yang harus terlibat secara langsung dari hal risknya. Monggo Pak Sony. Terima kasih Mbak Anti. Bagi Pak Joni, mungkin satu pertanyaan buat Bagi Pak. Pak Saya Sony. udah lama nggak ketemu Pak Joni, mungkin ya. Ini ketemu di Zoom ya. Dulu sering dengan Pak Joni ketemu. Nah, mungkin ini Pak Joni yang saya mau tanyakan kan sering terjadi antara first, second, sama third line itu memang dia independen dan fokusnya berbeda-beda. Tadi Pak Joni cerita bahwa everybody have the risk owner gitu ya. Dan kembali lagi tadi ujungnya adalah how to create yang namanya risk culture. Nah pertanyaannya cuma gini, sering terjadi bisnis kenceng, risknya itu kadang-kadang gini, ya udahlah kamu kan second line gitu. Nah yang tadi dengan yang penjelasan Pak Joni yang menarik bahwa everybody harus understand dengan risk. Sebenarnya contohnya konkretnya gimana sih kalau misalnya nanti kita masuk lagi di dalam bentuk ranahnya zero toleran Pak, bahwa kalau orang itu melakukan mistake maka ada sesuatu yang sifatnya toleransinya ya udah nggak bisa dilakukan, jadi mereka masuk di dalam zero toleran dan you must be ya udah nggak bisa lagi di situ. Nah mungkin saya pengen tahu apa sih Pak Joni yang kita bisa lihat dari suatu leadership masuk di dalam bentuk culture risk, masuk lagi di dalam bentuk satunya lagi zero toleran. Karena memang kalau zero toleran ini adalah salah satu indikasi bagaimana sebenarnya culture risk itu bisa ditegakkan sehingga semua orang akhirnya aware mengenai risk. Monggo Pak Joni. Wah, thank you Pak Sony. Aduh, ini kita minta dia sharing, dia malah bertanya. Oke, gini. Oke. Sepertinya nge-lag Iya kayaknya. signalnya Pak Joni. Iya. Pak Joni sedang dalam perjalanan Bapak Ibu. Ya ini bagian menjadi yang tidak bisa dihindarkan. Mudah-mudahan Bagian segera dari bisa. Iya. Iya, baik. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis ke dalam chat atau nanti bisa juga saya sampaikan secara langsung kepada Pak Joni. Makasih Mas Sony. Mungkin bisa kita lihat ya, Mas Sony juga punya pengalaman yang cukup luar biasa nih terkait dengan perbankan. Dari pertanyaan Pak Sony sendiri, bagaimana sih perspektif atau overview-nya Pak Sony nih terkait hal tersebut? Oke, saya mungkin melihatnya memang yang tadi bahwa 3 pilar ini kalau kita maknain memang rigid, maka ini agak susah untuk di sisi ininya ya. Kalau vertikal udah jelaskan bahwa saya adalah second line, satu lagi first line, satu third line gitu. Tapi di dalam bentuk proses tujuan, di dalam bentuk yang tadi Pak Joni cerita bahwa objektif daripada bank itu adalah mencari uang gitu. Tapi harus manage risk. Maka memang yang di bawah ini mereka bukan berarti mereka harus merging, tapi mereka melakukan kolaborasi yang baik. Jadi kemarin kami sempat diskusi dengan salah satu bank digital besar di Indonesia, dan memang mereka merubah tata cara proses di bawahnya. Jadi artinya adalah risk tadi yang dibilang Pak Joni, risk, orang audit sama orang bisnis itu jadi satu mereka. Tapi mereka memang punya independensi line manager, tapi mereka jadi satu tim, jadi satu komunitas gitu ya. Beda sama konvensional dulu gitu, kalau Mbak Anti di tempatnya risk gitu, saya di tempatnya bisnis gitu, atau saya di operation, kayak ada sesuatu ruang yang tidak bisa menyatu gitu ya, karena mereka selalu bicara adalah, nah kita ini kan memang independen ya, nggak bisa lagi diintervensi. Tapi di dalam kondisi sekarang, yang tadi Pak Joni cerita bahwa oke, kita itu harus agile dan lain-lain antara internal sama eksternal. Kalau saya melihat fokusnya adalah di internal dulu. Bagaimana how to create, kalau di Gallup cerita adalah semua bisa diselesaikan dengan cara engagement gitu loh. Jadi semua orang tahu persis apa yang dilakukan, semua orang tahu persis kewajiban dan haknya. Dan inilah sebenarnya memang tidak mudah di dalam bentuk sifatnya konvensional bank. Karena konvensional bank tadi kita bicara adalah bahwa di awal pun kita dicekokin yang namanya risk. Dan risk ini memang benar-benar kayak darah kita.
bahwa risk itu adalah ya independen itu adalah salah satu hal yang memang how to control yang namanya risk, how to control yang namanya bisnis gitu. Nah, ini memang menurut saya ada gap yang harus diselesaikan gitu. Jadi menurut saya memang konvensionalnya harus bukan merubah, Oke. mereka harus melakukan adaptasi bahwa risk itu memang sekarang bukan lagi di second line, tapi risk itu semua orang harus paham betul, terutama di first sama second. Sehingga yang kemarin cerita di digital itu semua orang harus tahu Pak, karena teknologi itu just tool gitu, tapi yang paling penting sumber daya manusianya ini benar-benar tahu persis mengenai risk. Perbedaannya adalah orang-orang yang digital ini lahirnya dia adalah teknologi. Ya kita, Iya. saya terutama Pak Joni, Mbak Ati, kita lahirnya di risk. Nah inilah menyatukan antara orang-orang yang lama, yang konvensional, yang sekarang memang masih di tataran orang-orang di direksi gitu ya, dengan orang-orang yang sifatnya adalah Gen Z gitu ya, yang dimana dia akan cerita bahwa Pak ini kan semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Nah inilah sebenarnya yang nanti ke depannya yang tadi dibilang McKinsey, Deloitte dan sebagainya, sesuatu kultur yang bertabrakan ini memang satu-satunya adalah bagaimana yang di atas, Pak Joni tadi cerita, yang di atas itu benar-benar mereka sebagai komando untuk create yang namanya risk culture atau budaya risiko. Nggak ada cara lain gitu. Jadi, nah satu lagi adalah bagaimana mereka akhirnya memanfaatkan, nggak ada lagi kalau misalnya risiko itu tidak ada punishment sama reward. Jadi orang yang memang tidak di satu jalur, yang memang harus Ya. keluar dari organisasi besar ini. Itu sih Mbak Anti. Thank you banget nih Pak Sony. Ini sambil menunggu Bapak Ibu, Pak Joni tergabung kembali bersama kita karena memang beliau tadi sedang dalam perjalanan dan saya bersyukur di tengah perjalanannya beliau masih menyempatkan diri untuk join. Mudah-mudahan segera bergabung kembali I'm Pak back, I'm Joni. back, I'm back, I'm back, I'm back. Oke, monggo Pak Joni. Maaf. Oke, oke. Thank you, thank you. Saya sempat dengar Pak Sony bicara. Lanjut dari komunikasi tadi. Jadi gini, Ya, ya. saya tadi lagi bicara mengenai internal control of risk di dalam bank, ya. Dan Ya. ini something new yang OJK juga keluarkan di jenjang direksi selain dari budaya risiko, ya. Ya, Jadi ada satu hal yang tadi dibahas juga sama Pak Sony. Ternyata OJK itu very concern dengan integritas dan nilai etika daripada direksi komisaris. Jadi ini jadi hal penting. Jadi integritas. Jadi ini nggak pernah Banti dulu kerja kita nggak pernah dibicarakan mengenai integritas nilai etika gitu ya. Ya, Ini sekarang betul. jadi satu hal penting dalam pencalonan direksi komisaris itu adalah integritas dan nilai etika. Jadi itu one of the most important item gitu ya. Yang kedua, ada satu hal OJK minta yaitu komitmen daripada direksi untuk kompetensi karyawan. Tadi Pak Sony udah bilang, mau secanggih apapun banknya, yang operasi adalah yang menjalankan semuanya adalah manusianya. Dan OJK sampai sekarang bilang kita tidak punya bank digital, kita punyanya bank hybrid yang konversi dari bank konven ke digital. We don't have a poor digital bank, ya. Dan saya kalau ditanya digital bank, kita udah ketinggalan sama Thailand nih. Thailand udah punya license virtual bank soalnya. Jadi kita udah agak ketinggalan, ya. Nah, tetapi yang menjadi bagian penting dalam kontrol selain daripada dua hal itu adalah leadership style, which is we never talk about leadership style. Tadi Pak Sony bilang, kalau dia terlalu agresif dan lain sebagainya gimana? Ini dijagain OJK dari awal. Jadi direksi leadership style-nya dimonitor. Jadi kalau terlalu pro ke bisnis akan jadi masalah, terlalu konservatif akan jadi masalah. Saya ibaratkan kayak Bapak Ibu bawa mobil lah ya. Bawa mobil kalau Bapak Ibu ngegas terus kita kecelakaan. Bapak Ibu ngerem terus kita nggak nyampe-nyampe. It is a balance. Itu dipahami oleh regulator. Jadi waktu mereka keluarkan ini itu udah diskusi sama risk manager dan mereka paham. Ini nggak bisa. Risk punya hak veto. Tetapi bisnis always think first gimana arahnya majunya mau kemana, bagaimana proses ke depannya. Nah, yang terakhir yang ada dibicarakan sama OJK adalah bagaimana tadi Pak Sony juga sebut, bagaimana kita melihat karyawan, job desk-nya, pemisahan kerjanya, reward recognition-nya, termasuk punishment kalau mereka salah. Nah, ini harus ya stick and carrot-nya harus jalan. Gitu ya, saya datang dari Mbak Sony, kita datang dari bank yang very strict ya.
SP Hmm, aja bonus nggak dapat, gaji kenaikan gaji nggak dapat gitu ya. Nah itu udah jadi norma hidup. Tapi ya buat bank-bank ya. di Indonesia mungkin this is something new New. gitu ya. Gitu. Mhm, mhm. Oke, thank you banget Pak Sony. Aduh, senang banget Pak Sony bisa terkoneksi. Terima kasih Mas Sony juga, Pak Joni luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin memberi kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Nah, Pak, ini ada dua pertanyaan yang sudah sitting di dalam chat box-nya. Ibu Setiawati, selamat pagi. Oke, dari pertanyaan Ibu Setiawati ini keren banget nih Pak. Bagaimana peran AI berbasis pengelolaan resiko di industri keuangan? Gitu. Kalau boleh tahu Ibu Setiawati apakah juga di financial industry? Iya Bu, saya di Pegadaian Bu. Oh, baik. Terima kasih sudah join. Pak Joni, di ruangan ini ada banyak sekali leaders-leaders yang juga berada di finansial. Teman-teman di Pegadaian banyak hadir. Ada Ibu Evi dari Salatiga, ada Ibu Setiawati, ada Bapak Ibu yang lain yang mereka juga pengen tahu Pak, apakah peran AI berbasis pengelolaan risiko di industri keuangan itu seperti apa ya Pak? Oke, eh, oke. Saya mulai dari contoh sederhana. Bapak Ibu di Ya. Indonesia kita udah punya satu AI untuk menerima karyawan on the right job, on the right talent. Contoh Hmm. ya, jadi Bapak Ibu masuk di dalam satu sistem tersebut, masukin job desk-nya, nanti orang apply online, nanti AI-nya akan ngatur untuk interview online, Hmm. nanti akan keluar skor mana orang yang paling match dengan apa job desk tersebut, nanti baru final interview sama manusianya. Itu udah Hmm. ada. Jadi kalau tanya saya, AI udah kemana-mana nih di industri keuangan. Yang pertama, yang paling sederhana, rekrutmen karyawan. Yang berminat nanti bisa hubungi saya ya. Yang kedua, kita udah bicara mengenai alternatif scoring yang banyak dipakai di risk ini, banyak di credit risk. Karena Hmm. suka nggak suka bisnis bank itu kan mendapatkan tabungan dan menyalurkan kredit. Jadi kita udah melihat AI di credit risk nih. Banyak sekali rekalibrasi, scoring dan lain sebagainya yang banyak dipakai fintech itu udah out of the box thinking proses yang mereka terapkan. Ya. Di operasional secara khusus di customer service, Bapak Ibu boleh lihat BNI tutup phone banking kemarin. Ya, karena kenapa? Satu, yang nelpon tuh makin jarang. Yang kedua, banyak yang kontak lewat WhatsApp, lewat segala macam chatting mekanisme lah ya. Orang Indonesia sukanya yang murah-murah soalnya kan. Hmm. Jadi Hmm. ya mereka udah mulai masuk ke sana. Ya, tapi sebenarnya gini, behaviornya customer itu gampang diprediksi. Contoh, Bapak Ibu bangun pagi. Setiap pagi, kalau Bapak Ibu langsung ke toilet, tiap pagi sama. Bapak Ibu lagi dengar sesuatu, kebiasaannya itu selalu sama. Nggak pernah, kita itu manusia itu 70% hidupnya kebiasaan. Nah itu yang Hmm. gampang diprediksi oleh AI. Ya, jadi Oke, jangan oke. kaget kalau AI nanti akan mengganti banyak hal dalam kehidupan karena Indonesia manusia kita itu di seluruh dunia yaitu 70%-nya kebiasaan, 30%-nya mikir. Coba diputar. 30%-nya kebiasaan, 70%-nya mikir. Kita jauh lebih pintar. Oke, oke. Tapi Ya. AI sudah merajalela di dunia keuangan. Ya, kita di grup kita sendiri makanya kita ada scoring company, kita ada macam-macam AI-nya udah kita pakai untuk segala macam platform bisnis yang digunakan. Oke, jadi kesimpulannya peran AI sendiri dalam dalam pengelolaan risiko di industri keuangan khususnya itu memang somehow sudah terjadi ya Pak Joni ya. Sudah, betul. Ya. Oke, jadi peran mereka adalah khususnya di credit risk ya yang lebih banyak membantu bagaimana proses scoring dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Setiawati. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak Joni, Bu Anti. Sama-sama, terima kasih. Ada pertanyaan kedua dari Pak Ramdhani. Pak Ramdhani mau menyampaikan langsung atau saya bacakan di sini Pak Ramdhani? Oke, eh,
Pak Ramdhani bertanya, terima kasih sharingnya Pak Joni. Pak Joni, apa pendapat Bapak dengan kebijakan Pak Purbaya nih Pak? Stimulasi, likuidasi, dan kredit. Mengalir dana pemerintah dari Central Banks ke Bank Himbara. Tadi udah sempat spill-spill sih sama Pak Joni ya. Dengan kaitannya industri keuangan nih Pak. Nih keren banget. Oke, Fom- gini gini gini. Kita melihat ini ada dana budget APBN yang tersisa. Hmm, Sebenarnya kalau tanya itu ada 500-an triliun. Oke. Selama ini itu uang ditaruh di BI. Apa konsekuensi duit pemerintah ditaruh di Bank Indonesia? Satu, they don't get anything. Nggak ada eh, pendapatan bunga, deposito dan lain sebagainya. Jadi hanya sebagai satu dana yang siap ditarik kapan aja oleh pemerintah. Apa hmm, bedanya dengan mereka Pak upaya memindahkan ini ke Bank Himbara? Beda sekali. Kalau di BI, uang itu nggak akan diapa-apain hanya buat pembelanjaan pemerintah. Tetapi kalau dia pindahkan ke Bank Himbara, namanya bank, begitu punya likuiditas, itu akan ngalir ke kredit, ngalir. Karena kalau dia nggak ngasih kredit, Pak Purbaya kan minta bunga deposito 4% ya. Dia harus bayar tuh ya, empat ya, persennya. Dan ya bayar, buat ya, pemerintah, dia cuma pindahkan dari BI. Dia cuma pindahkan dari BI ke Bank Himbara, dia udah dapat bunga 4%. 4% dari 200 triliun lumayan ya. Yang kedua, ya, buat Bank Himbara, ini akan memaksa mereka untuk lebih masuk ke kredit-kredit. Dan makanya Pak Purbaya bilang, saya mau fokus ya, bukan kredit konsumtif, maunya yang produktif. Dan dia akan monitoring itu, ada persyaratannya lah, yang kita tidak dibuka secara gamblang ke hmm, kita. Tapi itu ada ya, persyaratannya. Dan itu ya, membantu. Nah, Bapak Ibu coba lihat, kita itu very dry on liquidity sebelum Pak Purbaya mencairkan 200 triliun. Uang beredar pun turun tuh. Kalau Bapak Ibu baca dari BI. Begitu 200 triliun masuk, uang beredarnya naik. Itu penting buat ekonomi Indonesia. Itu very important saat itu, kayak kalau bahasanya GE itu low hanging fruit sebenarnya. Ini hmm, buah yang tinggal dipetik, tinggal dimasukin aja. Itu hanya switching policy sedikit aja dan tidak salah. Itu tidak salah, ya, itu tetap benar. Dia mau tarik kapan aja harusnya dia tinggal ngomong sama Bank Himbaranya harusnya bisa. Karena modal-modal Bank Himbara juga di atas ratusan triliun. Jadi harusnya sih no ya, issue sebenarnya. Jadi itu hanya switching policy tapi kill the problem gitu. Itu dapat Panadol untuk obat sakit kepala yang pas itu saat ya, itu ya. itu ceritanya. Thank you. Baik, baik. Thank you Pak Joni. Ini luar biasa tentunya. Baik, tadi pertanyaannya Pak Ramdhani mengarah kepada bagaimana sih dari kacamata kita semua mengalirkan dana pemerintah dari Bank Sentral ke Bank Himbara. Kaitannya sampai di sekolah bisnis berputar dan itu juga akan ya. Banti ya kan. Jadi harus sering melihat yang ada di luar sana ya kan. Jadi kalau Mbak Anti bilang kita kan pakai virtual reality for the sake of main golf, main game gitu ya. Tetapi kalau di banking di Amerika itu virtual reality udah ada customer service di bank itu yang udah pakai virtual reality melayani nasabah itu udah metaverse transaction. Jadi Oke. kita butuh beberapa kondisi di mana eh, apa eh, visioner leader ini perlu melihat itu. Nah, tapi on top of that bukan harus balance ya antara bisnis yang akan dijalankan dengan risiko yang akan dihadapi. Masuk Mhm. ke dunia virtual ataupun digital banking ini, risknya kan naik beberapa kali lipat. Ya, ya. Misalkan contoh kita 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 yang sederhana ya, saya membumi dulu nih, literasi Mhm. keuangan. Nasabah diperkenalkan dengan tap card, tap Mhm. credit card itu. Bapak Ibu yang punya tap credit card, saya masih sering melihat begitu mau membayar, kartu kreditnya dikasih ke kasir, kasirnya bawa kartu kreditnya ke meja, nanti balik lagi bawa EDC baru masukin PIN. Aku masih Mhm. sering lihat. Padahal Mhm. kalau saya kasir yang nakal, Mhm. saya ada NFC reader di meja kasir, less than 1 second itu saya udah bisa ngambil data dari kartu kreditnya. Oke, Nah, oke.
literasi keuangan kayak gini kan nggak pernah diajarkan sama bank. Padahal mereka semua udah shifting ke taples nih. Mau kartu debit, kartu kredit udah taples semua rata-rata. Yap, yap, yap. Nah, jadi edukasi customernya ini harus berjalan, resikonya harus dipengerti. Nah, yang kedua itu adalah dan pakai wifi sembarangan gitu ya. Mhm, Anda mhm, punya smartphone, smartphone-nya kalau jeleknya smartphone itu begitu Anda connect ke satu wifi publik, begitu Anda lewat lagi dia otomatis connect. Begitu mhm. otomatis connect, Anda buka mobile banking dan lain sebagainya, jangan kaget kalau dihack gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang main sosial media, tolong satu sosial media satu email deh. Passwordnya juga jangan yang mudah-mudah, jangan satu satu email buat semua sosial media, semua akun yang ada di internet, termasuk Mhm. Tokopedia, Shopee. Nah, itu juga bahaya karena kata BSSN, email Anda adalah KTP Anda di dunia digital. Jadi Oke, jadi harus jaga diri gitu ya. Nah, saya membumi dulu Mbak Anti untuk supaya ya, kita ya, semua bisa ya. lebih memahami karena resikonya naik dan hackers ini one step ahead of us ya dan gini kalau Bapak Ibu lihat transaksi di kripto naik luar biasa itu juga salah satu yang menjadi concern karena PPATK bilang kalau uang udah lari ke kripto kita nggak bisa tahu lagi duitnya asalnya dari mana diputarnya kemana nggak ketahuan lagi nggak kebaca Betul, jadi betul. ini jadi ada sarana untuk nyuci duitnya lebih jago nih gitu jadi Ya, ya. as we speak bisnis makin penuh challenge, resiko juga jadi penuh challenge. Nah, leader yang visioner, yang bisa balancing the two is very important. Itu nomor satu. Tapi yang kedua adalah kematangan seorang leader. Nah, ini kalau saya bicara how mature is one leader, saya nggak lihat lagi gantinya Jack Welch misalkan. Udah nggak ada tuh. Zamannya G itu Jack Welch, kita Hmm, udah G is Jack Welch is GE gitu ya. We ya. don't see that anymore. Mhm. Eh, Apple CEO yang sudah meninggal juga nggak ada lagi yang bisa gantiin. Nah, we don't see that. Yang visioner, yang punya pandangan ke depan, yang bisa mikirin balancing dan lain sebagainya. Walaupun mungkin iPhone 17 membumi gitu ya, setelah lama ditunggu. Eh, a lot of things. Nah, ini yang kita cari. Nah, kita ketemu banyak sekali leader yang tipenya kayak Elon Musk yang gajinya luar biasa, Mhm. nyentrik. Ya depending on how you see, tapi kalau kalau menurut saya in banking sih, banking bener-bener harus jaga diri, behave dan lain sebagainya. Coba Ya, bayangin ada CEO bank keluar dari bar dan lain sebagainya, besok pagi masuk sosial media, duitnya ditarik semua tuh sama nasabah ya. Jadi harus jaga reputasi, jaga segala macam, apalagi di Indonesia ya. Yang menguasai Indonesia kan bukan pemerintah kan, buzzer itu itu yang jadi masalah kan. Kalau udah apa heboh di dunia maya, baru pemerintah ikut campur gitu. Nah ya, itu kondisinya. Jadi reputasi is very important buat manajemen ya, sekarang di Indonesia secara ya. khusus. Dan kita nggak ada batasan. Indonesia is very free. Kalau Bapak Ibu ke Korea pakai Google Map, nggak ada tuh Google Map. Mereka punya their own application. Indonesia very free ya, semua bisa Ya, masuk. Kita ya. nggak punya batasan ini, batasan itu soalnya gitu. Oke. Itu Mbak Anti. Betul. Thank you banget Pak Joni. Jadi kalau tadi bicara leaders part-nya terkait sama nanti perubahan di dunia perbankan dan risk itu menjadi currency yang luar biasa, potensial dari reputation risk juga menjadi satu hal yang challenging ya Pak buat para pemimpin di kedepannya ya para leaders gitu. Apalagi OJK juga sudah mengatakan ada dua aspek yaitu integritas dan etika menjadi area yang dimonitor juga oleh OJK ya Pak. Oke, Pak, ini saya nggak mau menahan Bapak karena saya tahu Bapak sedang on the way to another meetings gitu. Tapi ada satu pertanyaan dari Ibu Muslihati dari Sarinah menyatakan begini Pak, ini menarik. Terkait dengan retail di Sarinah, Pak, bisnisnya Sarinah yang retail, resiko hingga 2030 dikaitkan dengan finansial potensi masyarakat di Indonesia seperti apa ya Pak? Di industri retail ke depannya gitu. Thank you. Eh, Retail business akan still growing
Kalau tanya Oke. saya menurut cuman Sarina butuh diversifikasi. Udah Oke. harus mikir platform jualannya bukan offline semua, ya. Harus mikirin something yang online. Ini orang Indonesia itu ketagihan belanja online. Lihat-lihat masuk keranjang, check out gitu ya. Istri saya lagi di mana tiap hari ada aja paket di rumah gitu ya. Saya nggak tahu. Coba Bapak Ibu coba berhitung berapa banyak paket yang ada di rumah. Orang Papua juga sama ternyata. Jadi Ya, itu ya. hasil surveinya. Jadi mungkin kalau tanya retail bisnis, saya percaya Indonesia bisa maju kalau mikro sama retailnya berkembang. Saya percaya Oke. itu. Ya, ya. Kalau retail sama mikronya nggak berkembang, Indonesia nggak akan maju. Ya, jadi mau lihat Indonesia maju, pedesaannya maju, Indonesia akan maju. Ya, itu paling penting. Nah, Sarina mungkin udah mikirin nggak usah buka toko kali, tapi nggak usah buka satu platform sendiri. Mungkin udah nebeng kemana-mana jadi satu official store dan lain sebagainya yang membuat apa namanya ada sarana untuk menjualan secara online. Ya, kita itu tahun ini saya kaget-kaget lihat angkanya. Our digital digital platform ekonomi dan e-commerce itu bisa 100 miliar dolar tahun ini. Oh, Dan wow. itu itu kaget-kaget luar biasa. Padahal kalau baca forecast 2030 baru maunya 100 miliar. Udah 100 miliar tahun 2025, which is semua orang geleng-geleng kepala karena ya itu tendensinya anak-anak Gen Z ke atas ini mereka udah malas jalan dan lain semuanya transaksinya online. Bapak Ibu seberapa sering Bapak Ibu yang usia saya sih cari makan mah mending kita keluar cari makan. Kalau mereka sih online aja di rumah aja sambil browsing dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Tapi kemarin saya belajar satu hal lagi. Kita Bapak Ibu kan sekarang punya e-money pasti punya GoPay, pasti punya OVO. Menurut Bapak Ibu yang e-money terbesar di Indonesia apa? Eh, E-money terbesar di Indonesia? Himbara tuh Pak, yang lambangnya kuning biru. Oh, ini pernah 2019 itu GoPay take a lead. Oke. GoPay itu jauh lebih gede, 2 kali lipat dari e-money ya 2019. As we speak now, GoPay ketinggalan di take over sama OVO. Dan Bapak Ibu taruh uang di GoPay atau di OVO, let's say 50,000, 100,000 per orang. Ya, yang sudah download mungkin let's say 80-90 juta ataupun 100 juta. Coba bayangkan 50.000 kali 100 juta. Mm-mm, Itu 5 mm-mm. triliun free cash. Mereka Ya, simpen yang mereka ya, bisa ya. gunakan untuk dapat saham dari situ aja Oke, gitu. oke. Dunia berubah, ekonomi berubah, kondisi makroekonomi berubah, dan dari hasil telco nih, ini kebetulan banyak membaca dan banyak belajar. Indonesia itu orangnya nggak ada yang pasca bayar. Mbak Hmm, Anti mungkin hmm. masih pasca bayar, Pak Sony mungkin masih pasca bayar, saya mungkin masih pasca bayar, pusing beli top up pulsa gitu ya. Tapi itu hanya 2% dari total customer yang ada di telco. Oke, 98%-nya itu prabayar Indonesia. Nah, pelajari behaviornya, ini akan membantu kita mengenal pasar kita seperti apa. oke. Gitu. Eh, Sarina punya punya Imani itu bisa source of income yang lain kalau memang arahnya ke sana gitu ya. Jadi eh you need to start finding ya kalau mau tetap offline, Bapak Ibu akan ketemu orang yang 45 and above gitu ya, 45 tahun ke atas yang masih mau offline. Sisa Ya, nggak mau tuh jarang. Kalau mereka mau offline paling pergi kafe, cari makan yang ya not too expensive. Fine dining nggak laku buat anak-anak nggak muda laku ya. ya. Mereka nggak laku. Jadi mereka lebih baik cari yang cepat bisa ngobrol, internet ada. Nah, itu yang mereka cari. Itu beda beda perilaku di masanya ya. Jadi ini yang menjadi patokan untuk kita juga melihat kondisi ke depan.
Oke, thank you Pak Joni. Berarti sangat menjanjikan bahwa retail is still there, but in a way we are running the retail business is has to be applied with these current conditions. Bu Muslihati, is it menjawab your questions, Bu? Oke, Baik, terima kasih Bu Anti, Pak Joni, terima kasih. so diversifikasi harus sudah mulai dilakukan ya Bu Mustiati ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, satu pertanyaan Pak dari Solo nih. Bu Bergita cerita pengalaman beliau secara langsung. Bu Bergita mau langsung atau saya bacakan aja Bu? Oke, saya bacakan. Bu Bergita di Solo pernah mengalami satu situasi ditelepon tanpa melakukan apapun karena lagi nyetir. Lalu beliau bilang bahwa maaf saya lagi nyetir karena jam kerja maka saya angkat. Nggak sampai 5 menit Pak ada SMS notifikasi dananya keluar seluruh saldo. Tanya ke bank transaksinya sah. Kok bisa gitu ya Pak ya? Ini dunia perbankan ke depan apakah akan menyeramkan itu juga nantinya Pak? Eh, ini kayaknya bukan bank ya, pinjol ya, bukan ya. Oke. Kalau dia pinjaman online, Bukan yes. Pak, mohon maaf Bukan. bicara ya, ini dari Bank Plat Merah. Dan itu Oh, teman kantor juga ada yang 2 kali seperti itu. Jadi oh, entah Natal, entah Lebaran, kalau waktu itu saya pas baru mau nganter parcel ke klien, nah, sore jam 4:15 atau setengah 5. Nah, begitu. Nah, karena masih jam kerja ada telepon tidak dikenal ini masuk ya saya sapa aja selamat sore, ada yang bisa saya bantu. Nah, terus kemudian menyebutkan nama oh saya langsung sapa, mohon maaf saya lagi nyetir nanti bisa saya telepon balik, saya bilang gitu, atau bisa WA dulu gitulah. Terus sudah saya tutup gitu saja, langsung les, tinggal 112.000 di saldo. Nah, saya tanyakan ke banknya karena itu hari Jumat sore, praktis kan baru tanyanya kan hari Senin begitu. Nah, ya dijawab saja itu transaksi sah dan legal. Bahkan saya malah jadi ribet karena kemudian gara-gara laporan saya itu tiap hari jadi kayak yang terdakwa aja ditanyain, diteleponi dari Jakarta bla bla bla, meskipun akhirnya jawabnya juga sama. Kertasnya aja mau saya robek-robek di depannya ini admin seperti itu. Begitu aja Pak pengalaman saya, mohon insight-nya. Terima kasih. Ibu Bergita. Baik. Nah, ini kejahatan perbankan, Banti Bu Bridget, ini makin gila ya. Contoh gini. Seperti saya bicara sekarang, ini lagi direcord, semoga direcord untuk dipakai untuk hal yang benar Mbak Anti ya. Ya. Itu saya ngomongnya, kalimatnya itu bisa dipotong-potong. Ya, nanti bisa dijahit untuk menjawab satu verifikasi yang dijalankan oleh bank. Apalagi gini, KTP kita itu nggak ada lagi ceritanya confidential. Dulu KTP kita itu bocor dari asuransi dan bocor dari telkom company ya. Itu bocor. Jadi nomor handphone kita aja sering kita terima SMS dan lain sebagainya. Nah, ini kalau hackersnya jago dikumpulin. Bapak Ibu juga melihat Dukcapil dihack gitu ya. Itu dikumpulin datanya, terus nanti dipakai untuk kayak sarana verifikasi. Jadi telepon ke Bu Brigit itu untuk validasi nomor teleponnya benar. Bapak Ibu sering terima WA atau SMS tulisannya Telkomsel, Garuda, tetapi itu nomor handphone yang lain di belakangnya. Tapi waktu buka udah Garuda gitu ya, atau Telkomsel atau macam-macam. Oke. Itu the way they do it, Bu. Ya, mereka udah pinter sekali mengakalin. Nah, banknya itu jebol dalam hal kondisi untuk verifikasi nasabah dari awal. Nah, jadi kalau saya melihatnya kemungkinan besar Bobi kita ini datanya udah bocor, tempat tanggal lahir, nomor handphonenya pengen dikonfirm bener. Nah, terus udah ada verifikasi validasi, makanya itu bisa jalan. Saya melihat itu. Ada banyak jalan mereka melakukan pengecekan dan verifikasi transaksi. Banyak sekali caranya.
dan luar biasa caranya ya. Mereka Bapak Ibu jangan ngomong gitu. Ini kita ngomong mobile banking ke mobile banking aja bisa terjadi saling hack kok. Contoh ya, contohnya ada kesalahan sistem, ada kesalahan manusia di bank. Mhm, Eh, mhm. Mobile banking bank A dan bank B. Ini nasabahnya mobile banking bank A nih. Dia bilang kripto, tapi saldonya cuma 2 juta. Dia raise tiket beli kripto 10 juta. Di sistemnya Bank B, ini langsung nolak karena ini saldo nggak cukup. Tetapi kriptonya ada sistem issue. Ya, Sistem isunya tetap booking kripto 10 juta. oke. Nah, ini ada media antara komunikasi antar bank, salah satu provider besar di bank, itu juga bocor datanya di situ. Jadi kalau lihat hackers terjadi, dia mencoba sesuatu dan dia tahu, oh di sini ada loophole, di sini ada loophole, udah dikerjain kita. Nah, itu yang terjadi. Dan ini kejadian yang kripto ini antara satu mobile banking dan mobile banking lain itu puluhan bahkan bisa ratusan miliar. Ya, orangnya ketahuan, ditangkap pun nggak ada gunanya, duitnya udah nggak ada soalnya pasti. Ya, ya. Ini contoh. Jadi kalau lihat kejahatan perbankan, namanya bank ya, bangun sistem juga oleh orang sendiri, oleh manusia, pasti ada yang lupa ini. Nah, pintar sekali untuk ngambil lubang gimana caranya. Nah, makanya proteksi diri sendiri. Kalau di bank Himbara itu ganti exercise. Terus Oke, satu PIN jangan tanggal lahir kita. oke. Ganti tanggal lahir anak atau apa juga boleh, tapi jangan tanggal lahir kita. Karena kalau Bapak Ibu kehilangan dompet itu ATM, nah mereka pasti langsung tanggal lahir sebagai satu PIN utama gitu. Selalu itu mereka begitu ya. Jadi buat buat saya Mbak Anti yang udah cukup senior di usia itu kita itu suka malas ganti password, malas ganti PIN. Nah, Ah, itu nggak ya, bisa sekarang. ya, Ini ya. harus rutin, ganti harus rutin dijalankan. Saya ngomong gini, tetap saya di satu file yang saya secure sendiri, tapi tetap aja itu tetap menurut saya masih ada loophole-nya. Kalau ada hackers masuk, tetap bisa masuk. Tapi ya, we need to protect ourselves lah ya, karena kita bukan kayak China. China Ya, itu negaranya punya firewall untuk satu China. Kita nggak ada. ya, Indonesia we don't have that luxury gitu ya. Jadi kita harus ya. protect diri sendiri. Setiap perusahaan harus proteksi diri sendiri. Oke. Wow, keren banget. Bicara per dunia industri finansial, dunia perbankan gitu ya. Eh, Terkait sama sesi diskusi kita pada pagi hari ini, kenapa trust menjadi new risk currency? Karena kalau kita ditanya lagi, di mana sih trust itu break yang pertama kali bisa di sistemnya, Pak, bisa di people-nya juga, Kak, atau di leadership decision-nya ya, Pak ya. So, Pak Joni, nggak kerasa udah jam 8 lewat 10, saya nggak mau nahan Pak Joni lagi. Kalimat terakhir nih, Pak. As a bankers, apa saran yang mungkin bisa di-share kepada kita sebagai leaders kaitannya dengan eh, bagaimana di dunia perbankan di tahun 2030 nanti dan kenapa trust itu menjadi currency yang memang harus kita utamakan. Your magic word, Pak. Susah bikin magic word nih. Tapi reputation is number one. Ya, Oke. itu pesan saya. Yap. Terus keep learning, keep moving. Nggak bisa statis sekarang. Oke. Itu aja saya pesannya. Jadi reputasi dijaga, keep learning, keep moving. Thank you so much, Pak. Reputation is number one. Keep learning to keep moving. Thank you banget, Pak Joni. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan terus untuk bisa belajar, ya, untuk terus menggali karena proses belajar tidak ada hentinya. Untuk sebelum tutup, boleh nggak kita minta foto bareng sama Pak Joni? Bapak Ibu boleh buka kameranya yang mungkin kita bisa dengar, lihat foto bareng sama Pak Joni nih. Nangkepnya susah banget nih. Alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kita. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Setiawati, Ibu Nida, ada Pak
Farah, Pak Akir yang selalu setia hadir setiap hari Selasa, terima kasih. Oke, saya akan mengambil foto bersama-sama, kasih senyuman yang paling baik untuk energi yang bisa kita sebarkan di ruangan ini dan juga di teman-teman di YouTube sharing. Ibunya ini hati-hati masih dalam perjalanan pakai helm, thank you banget. Kita kasih senyum yang terbaik dalam hitungan 1, 6, 5. Thank you banget, Masya Allah. Baik-baik, salam sehat buat semua, tetap bahagia dan terus berkarya. Terima kasih Pak Yayan, terima kasih Mas Sony, Pak Joni, thank you so much. Ibu Muslihati di Sarina, thank you banget. Pak Andi Cakra di Pegadaian, luar biasa. Mbak Yuni, aman di Aceh, tetap sehat ya Mbak Yuni. Mbak Nida, terima kasih. Aman. Thank you. Alhamdulillah. Thank you, makasih. Saya pamit Terima kasih ya. Pak Joni, thank you so much Pak Joni, thank you. Alhamdulillah. Ibu Evi, jangan lupa sarapan. Thank you, Alhamdulillah.